Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Dengan nikmatnya kita dapat berkumpul kembali untuk mempelajari ilmu agama Islam yang kita cintai ini. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, itu Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwan fillah, bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih kita, ya, membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai mana, Pak? Mandi, ya. Yang keberapa? Keempat, ya. Jadi mandi itu wajib dengan beberapa sebab. Yang pertama apa? Keluarnya air mani, ya, dengan syahwat, ya, dengan syahwat. Baik dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun. Kata beliau walau bitafakkur, meskipun cuma dengan berfikir, ya, keluar air mani dengan syahwat, maka ini mewajibkan seorang untuk mandi, ya. Tapi ingat, kalau dia dalam keadaan terjaga, tidak tidur, maka harus disyaratkan adanya syahwat di situ, ya. Adanya syahwat. Jadi keluarnya air mani itu dengan syahwat, ya. Kalau dia cuma sekedar ngalir tanpa ada syahwat, maka tidak, ya, kalau dalam keadaan terjaga. Nah, kemudian yang kedua, wabil tiqail khitanain, bertemunya dua khitan, ya, atau jima, berhubungan suami istri meskipun tidak keluar air mani. Ya, meskipun tidak keluar air mani, dan kita sudah jelaskan batasan minimalnya. Kemudian yang ketiga, haid dan nifas. Ya, setelah selesai dari haid dan nifas, maka wajib bagi seorang wanita untuk mandi. Kemudian yang keempat adalah wabil ihtilam ma'a wujudil balal, dengan mimpi basah. Ya, kalau cuma sekedar mimpi tapi tidak ada cairan yang keluar, maka tidak wajib mandi. Jadi kalau ada cairan keluar tapi tidak mimpi, wajib. Jadi tolak ukurnya kalau tidur itu adalah keluarnya cairan, baik terasa syahwat ataupun tidak. Nah, kita lanjutkan yang kelima. Kata beliau, di antara sebab-sebab diwajibkannya mandi adalah wabil mauti, dan karena sebab kematian. Ya, jadi orang mati itu wajib untuk dimandikan, ya. Tapi wajibnya di sini, maksudnya wajibnya mandi karena kematian, ini wajib untuk orang yang hidup, Pak, ya, memandikan orang yang mati. Bukan orang matinya wajib mandikan diri dia sendiri, ya. Kalau orang mati mandikan diri dia sendiri, antum kabur, ya, berlari antum, bukan mati namanya. Nah, jadi maksudnya wajib kepada orang yang hidup, ya, wajib bagi orang yang hidup untuk memandikan orang yang mati. Ini ada banyunya, sedotannya ini. Nah, dan dengan sebab kematian, ya, dengan sebab kematian. Jadi wajib. Dan ini pendapat mayoritas ulama, bahkan sebagian ulama menukilkan ijma.
Ya, ini pendapat mayoritas ulama, bahkan sebagian ulama menukilkan ijma. Orang yang mati itu wajib dimandikan. Ya, tapi ada sebenarnya kalau dikatakan ijma, ya ada sedikit kritikan karena ada beberapa pendapat yang dinukilkan dari Imam Malik bahwasanya beliau berpendapat memandikan jenazah enggak wajib. Ya, memandikan jenazah tidak wajib. Ya, nukilan ini bisa dibaca dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Rushd Al-Maliki. Ya, kitab fikih yang berisi tentang khilaf-khilaf ulama. Ya, ini kitab yang termasuk sulit, Pak, ya. Itu namanya Bidayatul Mujtahid, judulnya wa Nihayatul Muqtasid. Ini kitab yang tidak disarankan untuk dipelajari oleh pemula. Karena pengarangnya itu cuma menyebutkan khilaf-khilaf, dalil-dalil, tapi nggak disebutkan rojihnya. Ya, dikhawatirkan kalau pemula langsung membaca kitab ini bingung. Ya, bingung dia. Masuk dalam keadaan nggak paham, keluar dalam keadaan bingung. Ya, nggak dapat apa-apa. Makanya belajar itu harus mulai dari kitab-kitab ringkasan dulu seperti kitab ini Durarul Bahiyah. Nanti naik sedikit ada kitab yang lebih luas seperti itu, ya. Nah, disebutkan di situ bahwasanya ada nukilan dari pendapat Imam Malik, beliau berpendapat memandikan jenazah itu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Wallahu alam. Tapi tentunya pendapat yang benar, memandikan jenazah hukumnya wajib, harus, ya. Yang mana wajib itu fardu kifayah, tidak fardu ain, ya. Sebagian kaum muslimin yang melaksanakannya maka itu cukup. Wallahu alam. Nah, jadi ini wajib, ya. Dalilnya ada beberapa dalil, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW kepada para sahabat. Tatkala pada waktu beliau haji, itu ada seorang sahabat yang meninggal, ya, yang lehernya itu patah oleh hewan tunggangannya, ya, oleh hewan tunggangannya, lehernya patah, terinjak ataupun gimana, ya, itu apa namanya, meninggal pada waktu dalam keadaan ihram. Ya, sedang ihram haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang lain, "Irsiluhu bima'in wasidrin." Mandikanlah, ya, dia saudara kalian yang meninggal ini dengan air yang dicampur sidr. Apa sidr? Bidara. Ya, dengan air yang dicampurkan bidara. Nah, Rasulullah memerintahkan sahabat, "Irsiluhu," mandikan dia, kata Rasulullah. Dan sebagaimana yang kita ketahui dalam kaidah atau dalam ilmu usul fiqih, dikatakan bahwasanya setiap perintah itu menunjukkan wajib. Ini perintah kewajib, ya. Dalil yang kedua, sabda Rasulullah SAW kepada para sahabiyat yang memandikan putri beliau. Ketika salah seorang putri beliau wafat, ya, maka yang memandikan adalah para wanita, tentunya sahabiyat. Apa kata Rasulullah kepada mereka? Irsilnaha, ya, atau ibda'na bimawadhi'il wudu wa mayaminiha waghsilnaha bima'in wasidrin. Kata Rasulullah, mulailah dengan mencuci anggota wudunya dan yang sebelah kanan, anggota tubuh yang sebelah kanan. Lalu kata Rasulullah, dan mandikanlah dengan air dan campuran bidara, ya, thalathan au khamsan au akthar in ra'aitunna dzalik. 3 kali, 5 kali atau lebih, ya, sesuai dengan yang kalian pandang perlu. Nah, ya, ini juga perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sekali lagi perintah itu menunjukkan wajib. Maka wallahu a'lam bishawab, jelas bahwasanya memandikan jenazah hukumnya wajib. Jadi wajib, ya, Pak, ya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Jadi ini sebab yang kelima di antara sebab-sebab wajibnya mandi. Sekali lagi, ini wajibnya untuk orang yang hidup, memandikan jenazah, ya. Adapun hukum tentang seputar jenazah itu ada pembahasan lain. Nanti insyaallah kalau kita sudah masuk ke pembahasan jenazah akan dibahas. Nah, secara ringkas tentunya, ya, karena ini kitab yang ringkas. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam di antara sebab wajibnya mandi, kata beliau, wabil Islam, karena masuk Islam. Ya, orang kafir yang masuk Islam, kata beliau, maka wajib bagi dia untuk mandi. Maka wajib bagi dia untuk mandi.
Nah, ini pendapat Al-Imam Syaukani dan ini pendapat sebagian ulama di antaranya Imam Malik. Ini pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Ya, dari imam yang 4, ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Itu kalau orang masuk Islam, maka wajib bagi dia untuk mandi. Ya. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, maka mereka berpendapat mandi bagi orang yang masuk Islam itu sunnah. Ya, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya mandi bagi orang yang masuk Islam itu sunnah, tidak wajib. Jadi ini permasalahan khilafiyah di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat wajib, sebagian ulama lain berpendapat sunnah. Ya. Nah, ulama-ulama yang berpendapat wajib itu Imam Malik, Imam Ahmad, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani dalam kitab Durarul Bahiyah ini. Mereka berdalil dengan beberapa hadis. Ya, di antaranya hadis Qais bin Asim. Hadis Qais bin Asim, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, ya, bahwasanya ketika sahabat Qais bin Asim ini masuk Islam, dia disuruh oleh Rasulullah untuk mandi, ya, dengan menggunakan air dan bidara. Ya, dengan menggunakan air dan daun bidara. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis Islamnya Thumamah. Ya, sahabat Thumamah radhiyallahu an, ketika beliau masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya apa? Atau bersabda kepada para sahabat, "Idhabu bihi ila haid bani fulan, famuruhu an yaghtasil." Ya, bawa Thumamah ini ke tempat fulan, kata Rasulullah, dan suruh dia untuk mandi. Suruh dia untuk mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, kemudian Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, kemudian Imam Al-Baihaqi dan Abdul Razzaq dan yang lainnya. Naam. Allahu a'lam bishawab. Dan beberapa hadis lainnya yang mana pada hadis-hadis tersebut terdapat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi orang yang masuk Islam untuk mandi. Naam, ini dalil ulama yang mewajibkan, ya Pak, ya. Adapun ulama yang berpendapat sunnah, siapa tadi? Imam Syafi'i, Imamuna, ya, dan Imam Abu Hanifah. Ya. Apa dalil mereka? Dalil mereka pertama, mereka enggak butuh pada dalil, Pak. Ya. Karena hukum asalnya seorang itu tidak ada kewajiban kecuali dengan perintah. Ya kan? Nah, mereka hanya membantah sekarang. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain yang berpendapat bahwasanya mandi bagi orang yang masuk Islam tidak wajib, mereka membantah. Mereka katakan dalil-dalil tadi yang dibawakan, hadis Qais bin Asim, hadis Thumamah, dan hadis-hadis yang lainnya, Islamnya Wathilah bin Al-Asqa, ya, dan yang lainnya, itu kata mereka seluruh hadis itu lemah. Tidak ada yang sahih. Ya, seluruh hadis yang menyatakan Rasulullah memerintahkan sahabat yang masuk Islam untuk mandi tidak ada yang sahih. Ya, makanya hadis Thumamah, kisah Thumamah masuk Islam itu, Pak, kisahnya terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya, tapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak membawakan lafaz Rasulullah memerintahkan dia untuk mandi. Yang ada lafaz perintah itu riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Adapun dalam riwayat Bukhari Muslim enggak disebutkan perintah mandi. Ya. Nah, di sini kata para ulama isyarat bahwasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim berpendapat tambahan riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mandi itu tidak sahih. Makanya Bukhari Muslim enggak memasukkannya dalam kitab sahih mereka. Kalau sahih pasti dimasukkan oleh mereka berdua. Ya, pasti dimasukkan, tapi tidak dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ini isyarat dari mereka berdua bahwasanya riwayat tersebut dhaifah. Ya, tidak sahih, lemah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Dan banyak para ulama salaf yang mendhaifkan riwayat-riwayat tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Ya, dan kalau kita teliti pun
memang hadis-hadis riwayat-riwayat tersebut tidak lepas dari kelemahan. Ya, bagi yang ingin mengetahui takhrij hadis ini bisa dibaca kitabnya kitab seorang ulama bernama Syekh Dubian. Ya, beliau punya kitab judulnya Ahkamut Thaharah, hukum-hukum tentang toharoh. Itu Pak ya, sudah kita singgung kalau nggak salah kitab ini Ahkamut Thaharah, ensiklopedi bisa kita katakan karena kitab ini besar ya. Tentang toharoh saja tapi dia berjilid-jilid. Tebal kitabnya. Cuma tentang masalah apa? Toharoh saja, bersuci ya. Nah, di situ dijelaskan oleh pengarang Syekh Dubian tentang takhrij penjelasan hadis ini. Beliau bawakan secara rinci ya, beliau bawakan riwayat-riwayatnya dan kelemahan-kelemahannya beliau sebutkan di situ, komentar para ulama salaf terhadap hadis tersebut ya, yang mana pada intinya beliau berhenti pada kesimpulan hadis-hadis tersebut tidak ada yang sahih. Hadis-hadis tersebut tidak ada yang sahih, meskipun memang sebagian ulama mensahihkan. Iya, ini masalah khilafiyah juga Pak ya. Tapi wallahu alam, kalau saya pribadi merujukan pendapat bahwasanya riwayat-riwayat tentang Rasulullah memerintahkan mandi itu riwayat yang lemah. Ya, tidak ada riwayat yang sahih. Barakallahu fikum, wallahu alam. Jadi kesimpulannya pendapat yang lebih rajih bahwasanya mandi bagi orang yang masuk Islam itu tidak wajib, tapi sunnah. Ya, sunnah. Karena memang ada dalam beberapa riwayat para sahabat yang mandi. Ya, tapi bukan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, hanya perbuatan yang itu tidak menunjukkan wajib, hanya menunjukkan sunnah ya. Nah, kemudian di antara dalil hujjah yang menguatkan pendapat bahwasanya mandi bagi orang yang baru masuk Islam tidak wajib, apa hujjah di antaranya Pak? Adalah banyak di antara kaum muslimin yang masuk Islam di zaman Rasul. Banyak enggak? Ya banyak ya. Abu Bakar, Umar, Utsman ya kan masuk Islam, sahabat-sahabat yang terdahulu masuk Islam ya. Kemudian sahabat yang Ansor ya. Ada enggak riwayat bahwasanya mereka mandi, disuruh oleh Rasulullah mandi? Hah? Tidak ada. Padahal yang masuk Islam itu luar biasa, bejibun di zaman Rasulullah. Tapi perintah-perintah yang menjelaskan untuk mandi itu enggak ada yang kuat dalilnya. Ya, semuanya dikritik oleh para ulama. Ini dalil bukti bahwasanya memang enggak wajib. Kalau wajib pasti akan ada satu saja hadis, meskipun cuma satu, sahih lah, atau hasan minimal. Tapi ini enggak ada. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya mandi bagi orang yang baru masuk Islam tidak wajib. Ya, tapi tetap disunnahkan orang yang baru masuk Islam untuk mandi. Sunnah bagi dia untuk mandi. Wallahu alam bissawab. Ditambah lagi dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapuskan apa-apa yang sebelumnya. Termasuk diantaranya orang yang ketika dia masih kafir itu nggak pernah mandi misalnya, kalau dia masuk Islam maka terhapus semua. Ya, cukup Islam itu menghapus segala kesalahan dia di waktu dia masih kafir. Wallahu alam bissawab. Jadi kesimpulannya pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua, tidak wajib mandi ya, tapi dianjurkan dan disunnahkan. Barakallahu fikum, wallahu alam. Jadi ini Bapak-bapak ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya ada 5 sebab diwajibkannya kita mandi. Ya, saya ulangi, keluarnya air mani karena syahwat ya ketika kita terbangun. Yang kedua, bertemunya 2 khitan atau jima meskipun tidak mengeluarkan air mani. Yang ketiga, karena haid dan nifas. Yang keempat, karena mimpi basah. Yang kelima, dikarenakan kematian, dan ini wajibnya bagi orang hidup. Nah, wallahu alam. Kita lanjut ke pasal berikutnya. Beliau katakan faslun. Ya, pasal berikutnya fi kaifiyatil ghusli. Fi kaifiyatil ghusli, yaitu tentang tata cara mandi. Nah, ini juga penting, tata cara mandi wajib ya, mandi junub ataupun mandi selesai haid dan nifas bagi wanita muslimah. Beliau katakan di sini, wal ghuslul wajibu huwa an yufidal ma'a ala jami'i badani aw yanghamisa fihi ma'al madmadati wal istinshaqi wad dalki lima yumkinu dalkuh wa la yakunu syar'iyyan illa bin niyyati li raf'i mujibihi wa nudiba taqdimu ghasli a'dha'il wudu'i illa al-qadamaini thumma at-tayammunu. Beliau katakan, dan mandi wajib
Itu caranya gimana? An yufidul ma'ala jami'i badani. Kata beliau, mandi wajib adalah dengan cara kita meratakan air ke seluruh tubuh kita. Menuangkan air ke seluruh tubuh dan diratakan. Ya, menuangkan air dan meratakannya ke seluruh tubuh. Ya. Au yanghamisa fihi, atau menyelupkan badan kita ke dalamnya, ke dalam air. Atau kita celupkan badan ke dalam air. Tapi sekali lagi, kalau ingin celup-celupan itu tidak boleh di air yang apa? Ngendap, nggak ngalir ya. Harus di air yang ngalir karena ada larangan. Ya, wala la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Janganlah salah seorang kalian mandi di air yang tidak mengalir sedangkan dia junub. Ada larangan. Jadi kalau mau nyemplung cari sungai. Ya, cari sungai. Silakan nyemplung di sungai yang mengalir. Adapun di kolam renang misalnya atau di danau ya itu maka nggak boleh. Kecuali kata ulama airnya itu sangat banyak seperti air laut. Meskipun air laut nggak ngalir, boleh. Kenapa? Karena ya sangat banyak. Sungai aja kalah dengan air laut. Ya. Maka ini nggak masalah. Tapi kalau air yang tidak ngalirnya kecil, sekedar danau, apalagi kolam, ya, apalagi cuma sumur, ya, maka nggak boleh kita mandi. Apalagi cuma kolam, bak mandi, nggak boleh. Tedmon misalnya cemplung, nggak boleh. Ada larangannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ma'al madmadati wal istinsyaq kata beliau. Ya, jadi meratakan air ke seluruh tubuh atau menyelupkan badan kita ke air disertai dengan kumur-kumur dan istinsyaq. Apa istinsyaq? Menghirup air ke lubang hidung, masukkan air dengan dihirup ya. Waddalk lima yumkinu dalkuh, dan disertai dengan apa? Ad-dalku. Apa dalku itu? Gosok-gosok. Ya, dan dengan menggosok-gosok badan yang dimungkinkan untuk digosok. Badan yang dimungkinkan untuk digosok, ya, itu digosok badan kita. Wallahu alam. Wala yakunu syar'iyan illa binniyah kata beliau. Dan tidaklah mandi tersebut menjadi mandi yang syar'i kecuali disertai dengan niat. Ya. Jadi ini tata cara mandi minimal yang diterangkan oleh beliau. Ya, oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ini batasan minimal kata beliau menuangkan air ke seluruh tubuh sampai rata, disertai dengan kumur-kumur dan istinsyaq, ya, dan disertai dengan menggosok-gosok badan. Ya, tentunya dengan niat. Ini mandi yang minimal menurut Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Nah, kalau saya pribadi sependapat dengan beliau bahwasanya mandi itu minimal adalah dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Ini ijma' ulama, ya, sepakat ulama bahwasanya mandi ya minimal, mandi wajib yang minimal adalah dengan kita meratakan air ke seluruh tubuh kita, Pak. Karena memang tata cara mandi wajib ini ada dua, ada yang minimal, ada yang kamil, sempurna. Ya, minimalnya kita menuangkan air ke seluruh tubuh kita ratakan. Nah, sampai sini saya pribadi sepakat dengan pendapat Al-Imam Syaukani. Tapi pendapat beliau yang mengatakan ma'al madati wal istinsyaq, disertai dengan kumur-kumur dan apa? Istinsyaq. Ya, maka ini permasalahan khilaf di antara para ulama. Apakah kumur-kumur dan istinsyaq wajib ketika mandi junub? Dan ini juga sudah kita jelaskan ketika kita menjelaskan masalah wudu, ya, baik khilaf ulama dalam masalah kumur-kumur dan istinsyaq ketika wudu, ya. Pendapat yang rajih kita katakan apa? Sunnah, enggak wajib, ya. Nah, begitu pula dalam masalah apa? Mandi, Pak. Ya, ini juga ulama khilaf. Sebagian ulama berpendapat wajib, sebagian ulama berpendapat sunnah, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat insyaallah itu pendapat yang mengatakan bahwasanya sunnah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya. Jadi jumhur ulama Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad, ya, mengatakan bahwasanya kumur-kumur dan istinsyaq
ketika mandi wajib, mandi junub maksudnya itu sunnah, tidak wajib. Ya. Adapun ulama yang berpendapat wajib itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur dari beliau. Ya, masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi kalau saya pribadi lebih merujukan madmadah, kumur-kumur dan istinsyaq itu sunnah, tidak sampai wajib, ya. Karena memang tidak ada dalil yang mewajibkan. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi ada hadis yang zahirnya menunjukkan bahwasanya memang enggak wajib kumur-kumur dan istinsyaq, yaitu hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ya, itu ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku mandi, apakah perlu bagiku untuk melepaskan ikatan rambutku?" Ya, kuncitan, ya, atau apa namanya, kunci rambut, kepang rambut seperti itu. Perlu tidak dibuka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "La." Enggak perlu, kalau mandinya sekedar mandi junub, ya, enggak perlu dibuka, ada kuncir. Ya, tetap biarkan aja dipakai kuncinya, enggak masalah. Ya, tapi kata siapa? Innama yakfiki an tahfi ala ra'siki thalatha hathayat. Sungguhnya cukup bagi engkau, ya, wahai Ummu Salamah, istri Rasul, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup bagimu untuk apa? Menuangkan air ke kepalamu 3 kali. Tuangkan dulu air ke kepala 3 kali, thumma tufidina 'alaikil ma'a fatathurin. Kemudian tuangkan air ke seluruh badanmu, maka engkau akan jadi suci. Maka engkau jadi suci, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kata Rasulullah, cukup diratakan ke seluruh tubuh. Rasul enggak menyebutkan apa? Kumur-kumur. Enggak disebutkan apa? Istinsyaq oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini kata ulama umdah, yaitu landasan, ya, tentang batasan mandi yang minimal, kata para ulama. Hadis Ummu Salamah ini, wallahu alam bissawab. Ya, maka jelas dari hadis ini madmadah, kumur-kumur dan istinsyaq itu tidak wajib. Ya, tapi memang disunnahkan. Ya, untuk kita ratakan ke seluruh tubuh kita, karena memang kumur-kumur termasuk bagian dari apa? Tubuh memang, tapi yang dalam dia, yang batin, bukan yang zahir. Ya, adapun mandi itu kan wajibnya pada badan yang zahir, seperti wudu. Ya, seperti wudu. Wallahu alam bissawab. Naam. Begitu pula pendapat beliau mengatakan wadalki, ya, dengan digosok-gosok. Ya, ini juga permasalahan khilafiyah. Kalau kita mandi wajib, apakah perlu wajib kita menggosok-gosok, ya, badan kita seluruhnya digosok-gosok yang memungkinkan untuk kita gosok? Beliau katakan iya, wajib. Ya, beliau katakan wajib, ya. Dan ini pendapat Imam Malik. Pendapat yang berpendapat bahwasanya menggosok badan ketika mandi itu wajib adalah pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Ini dipilih oleh beliau. Adapun mayoritas ulama, jumhur ulama, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad berpendapat bahwasanya menggosok badan ketika mandi junub itu hanya sunnah saja. Ya, intinya air itu sampai merata ke seluruh tubuh, meskipun nggak digosok. Ya, tadi dengan cemplung, kita nggak gosok-gosok, cuma kita gerak-gerakkan badan kita, kita yakin seluruh badan kita rata dengan air, cukup. Atau turun hujan, ya, kita langsung di bawah air hujan, ya, mandi basah kuyup, kita yakin seluruh badan kita terkena air, cukup. Ya, cukup. Atau di bawah apa itu? Shower, ya. Shower misalnya, kita nggak gosok-gosok, ya, di bawah shower, ya, lama misalnya. Ya, nah, sampai rata, kita yakin rata dengan air, maka cukup. Atau kita guyur badan kita dengan timba dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi, wallahu a'lam pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih pendapat jumhur ulama. Jadi enggak wajib, Pak, ya. Gosok-gosok enggak wajib, tapi memang dianjurkan. Apalagi kalau kita ragu, ya. Kalau kita ragu ini kira-kira terkena air atau tidak, apalagi di anggota tubuh yang lipatan-lipatan, ya kan? Ya, persendian di lipat-lipatan badan itu kita ragu, ya, maka harus digosok. Kalau kita ragu, jangan sampai ragu, harus diyakinkan memang anggota tubuh kita itu terkena
oleh air. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi mandi wajib itu minimalnya adalah badan rata dengan air. Ya. Nah, adapun mandi yang sempurna, maka apa yang dijelaskan oleh sahabiyatani, dua orang sahabat sekaligus istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dua hadis ini kata para ulama adalah landasan tentang mandi yang sempurna. Tadi kalau hadis Ummu Salamah itu landasan tentang hadis minimal. Adapun hadis dua orang istri Rasulullah itu Aisyah dan Maimunah. Hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Ya. Ini landasan menerangkan tentang mandi yang sempurna. Ya, tentang mandi yang sempurna. Nah, hadis Maimunah dan hadis Aisyah ini kedua-duanya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kedua-duanya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kita baca dulu hadis Aisyah. Dalam hadis Aisyah, beliau mengatakan annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah yabda fayaghsil yadayhi summa yufrighu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu summa yatawadda wudu'ahu lis-salati summa yufidu ala sa'iri jasadi summa yaghsil rijlaihi. Dalam hadis Aisyah dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mandi junub, maka beliau mulai dengan mencuci telapak tangan. Nah, perhatikan ini cara mandi yang sempurna Pak ya. Caranya apa? Beliau mulai dengan mencuci telapak tangan. Ya. Kedua telapak tangan beliau. Fayaghsilu farjahu. Kemudian beliau cuci kemaluan beliau. Sudah cuci telapak tangan, cuci kemaluan. Ya. Apalagi kalau karena junub ya, selesai berhubungan suami istri. Itu biasanya ada najis, ada kotoran yang melekat di sekitar kemaluan, itu dicuci. Ya. Summa yatawadda wudu'ahu lis-shalah, kata Aisyah. Kemudian beliau wudu seperti wudu ingin salat, sama sudah kayak wudu mau salat. Sudah kita jelaskan cara wudu ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yufidu ala sa'iri jasadi. Kemudian baru beliau tuangkan ke seluruh badan beliau, tuangkan air ke seluruh badan beliau. Ya, summa yaghsilu rijlaihi. Kemudian terakhir beliau cuci kedua kaki beliau. Ya, baru terakhir beliau cuci kedua kaki beliau. Ini hadis Aisyah. Lafaz hadis Aisyah. Adapun hadis Maimunah, kita baca lafaznya ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam afragha ala yadayhi faghasalahuma marrataini aw thalathan. Kata Maimunah, istri Rasulullah juga radhiyallahu anha, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mandi, maka beliau cuci kedua tangan beliau 2 atau 3 kali telapak tangan. Ya, beliau cuci kedua tangan beliau 2 atau 3 kali. Tadi di hadis Aisyah disebutkan enggak, Pak? Jumlahnya enggak disebutkan ya. Dalam hadis ini disebutkan 2 atau 3 kali telapak tangan dicuci. Thumma afragha bi yamini ala shimali faghasala madhakirahu. Kemudian beliau tuangkan air ya dengan tangan kanan ke tangan kiri, beliau tuangkan, lalu beliau cuci kemaluan beliau. Ya, karena megang kemaluan itu dengan tangan kiri bukan dengan tangan kanan. Ya, ini adab. Nah, summa dalaka yadahu bil ard. Setelah beliau cuci kemaluan beliau, lalu beliau gosok tangan beliau di lantai, tanah. Karena lantai di zaman Rasul itu tanah, ya. Dalam riwayat au bihaid atau digosokkan ke dinding. Karena dinding di zaman Rasulullah juga tanah, ya. Belum ada semen, apalagi keramik, ya. Nah, dibuat dari tanah rumah itu. Nah, summa tanaha min maqamihi faghasala qadamaihi thumma matmadha wastanshaqa thumma ghasala wajhahu wa yadayhi. Kemudian beliau setelah itu beliau berkumur-kumur, beliau beristinsyak, kemudian beliau cuci wajah beliau ya dan tangan sampai siku. Intinya wudu lah Pak ya. Summa ghasala ra'sahu thalathan. Lalu beliau cuci kepala beliau 3 kali. Cuci kepala 3 kali. Summa afragha ala jasadihi. Kemudian beliau tuangkan air ke seluruh tubuh beliau, diratakan. Summa tanaha.
Lalu beliau berpindah tempat, dari tempat beliau mandi tadi agak bergeser sedikit. Faghassala qadamaihi, lalu beliau cuci kedua kaki beliau. Diakhirkan cuci kedua kaki ini diakhirkan. Wallahu alam bissawab. Nah, ini cara mandi yang sempurna. Ya. Makanya Imam Syaukani lanjutkan tadi perkataan wa nudiba taqdimu ghusli a'dha'il wudu ilal qadamain, dan disunnahkan ya kita memulai mandi dengan mencuci anggota wudu kecuali kedua kaki, kata beliau. Kedua kaki itu di akhir, ya Pak ya. Nah, summat tayamun, kata beliau. Kemudian disunnahkan juga kita mendahulukan tubuh yang sebelah kanan. Wallahu alam. Jadi saya ulangi, mandi yang sempurna ya, pertama kita cuci telapak tangan. Ya, dan di sini sudah niat mandi, Pak. Ketika kita sudah cuci telapak tangan, kita sudah niat mandi junub, mandi besar, ya. Kemudian kita cuci kemaluan. Dicuci. Selesai dicuci kemaluan, tangan kita bersihkan tangan kita. Kalau Rasul tadi dikatakan digosok ke tanah. Zaman kita nggak mungkin. Ya, kecuali mandi di sungai, ya. Jadi gimana? Pakai sabun, kata ulama. Ya, pakai sabun. Cuci tangan kita pakai sabun, ganti tanah tadi. Ya, pakai sabun. Selesai baru wudu seperti wudu kita ingin sholat. Ya, tadi kan tangan sudah, berarti langsung kumur-kumur, istinsyak, kemudian cuci wajah, ya, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala. Kepala bukan hanya diusap tapi dicuci. Ya, dicuci satu kali, suruh disiram, ya, digosok, diratakan. Ya, dalam riwayat lain kan kata Aisyah tuh sampai Rasulullah itu mengira qad arwa basyaratahu, bahwasanya kulit kepalanya sudah rata dengan air. Jadi digosok-gosok. Ya, siram 2 kali, digosok-gosok lagi. Siram 3 kali, digosok-gosok lagi. Ya, setelah itu baru beliau ratakan ke seluruh tubuh. Dimulai dari tubuh yang sebelah kanan. Ya, kemudian baru tubuh sebelah kiri. Berapa kali disiram yang sebelah kanan? 1 kali saja. Ya. Jadi 1 kali sebelah kanan, digosok-gosok, ratakan sunnah tadi kita katakan, ya. Kemudian 1 kali lagi sebelah kiri, digosok-gosok lagi, sunnah. Ya, wallahu alam. Kemudian setelah itu baru kita pindah sedikit, Pak. Bergeser dari tempat kita mandi tadi, cuci kedua kaki kita. Cuci kedua kaki kita. Nah, selesai itu beres. Ini cara mandi yang sempurna yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Dan perlu diketahui, kalau kita sudah mandi junub, mandi wajib ya, tadi ya, mandi wajib yang sebabnya karena kelima hal tadi, Pak ya. Keluarnya mani karena syahwat, atau karena bertemunya 2 khitan, atau untuk wanita ketika haid dan nifas, ya, atau mimpi basah. Intinya mandi yang disebabkan oleh kelima hal tadi, atau 4 hal. Ya, bagi kita yang sudah mandi junub sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ketika kita akan sholat, maka kita tidak perlu lagi apa? Wudu. Kita nggak perlu lagi wudu. Ya, tidak perlu lagi wudu. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dan para ulama ashabus sunan, dikatakan bahwasanya annahu kana la yatawadda ba'dal ghusl. Bahwasanya Rasulullah itu tidak berwudu setelah mandi wajib. Ya, begitu pula dalam hadis Aisyah, beliau pun mengatakan demikian. Dahulu Rasulullah kalau sudah mandi junub, ya, mandi junub, ingat, mandi junub, beliau tidak wudu lagi. Beliau tidak wudu lagi. Beliau langsung sholat, ya. Dan memang kata para ulama, mandi junub itu kan mengangkat hadas apa? Hadas besar. Kalau hadas besar saja terangkat, apalagi hadas kecil, Pak ya. Ya, hadas besar saja terangkat, apalagi hadas kecil. Makanya Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, Imam Ibnul Arabi, seorang ulama bermadzhab Maliki, Ibnul Arabi, pakai alif lam, Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi itu zindiq, ya, seorang zindiq sufi ekstrim, ya. Naam, berpendapat wahdatul wujud. Naam. Ini Ibnul Arabi, pakai alif lam, Al-Arabi. Seorang ulama bermadzhab Maliki, ahli tafsir, ahli fikih juga.
Beliau mengatakan apa? Innahu lam yakhtalifil ulama annal wudu'a dakhilun tahtal ghusli. Ulama enggak berbeda pendapat bahwasanya wudu itu masuk ke dalam mandi. Jadi kalau orang sudah mandi junub, ya, mandi wajib yang syar'i, maka sudah mencukupi wudu, tidak perlu dia wudu lagi. Tapi ingat sekali lagi, mandi wajib yang syar'i, bukan mandi sehari-hari. Ya, mandi pagi sore enggak. Ya, Ustaz, saya ini kebiasaan sebelum subuh mandi mandi pagi. Ya, mandi biasa bukan mandi junub. Ya, saya enggak wudu lagi langsung sholat boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Pertama karena kita enggak niat, ya kan? Ya kan? Ustaz, saya niat kok, Ustaz. Saya mandi memang mandi biasa, tapi saya niat sekalian berwudu. Tetap enggak sah. Kenapa? Karena di antara rukun wudu harus tertib. Ya. Apa tertib itu? Berurutan. Kalau kita mandi ceblung, ya berurutan enggak? Enggak. Ya, kepala dulu, baru ke muka, baru ke kaki, ke tangan, baru ke kaki. Ya kan? Padahal harusnya tertib. Apa namanya? Wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Ini kepala dulu. Yang enggak sah tetap. Berbeda dengan mandi junub. Mandi junub itu ngangkat hadas. Atau mandi sehari-hari tidak ngangkat hadas. Jadi beda, Pak, ya. Karena ada ajib-ajib ini, fatwa-fatwa yang ajib, ya, pendapat-pendapat yang luar biasa mengherankan. Sebagian dai yang mengatakan cukup mandi sehari-hari itu. Kalau sudah mandi pagi enggak usah wudu lagi, langsung sholat. Ini pendapat ngawur, sesat dan menyesatkan. Ya. Setahu saya tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi penting kita belajar itu untuk benar-benar memahami apa yang kita pelajari. Ya, dikhawatirkan kalau kita salah belajar, ya salah juga menyampaikan. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi maksudnya mandi junub, mandi wajib yang syar'i itu mencukupi, tidak perlu kita wudu lagi. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Bahkan sebagian ulama menukilkan ijma', tapi tidak sahih ijma', ya. Ada khilaf. Sebagian ulama seperti Dawud Az-Zahiri, beliau berpendapat bahwasanya tetap wajib wudu setelah mandi wajib, ya. Tapi ini pendapat yang kurang tepat. Pendapat yang lebih tepat itu pendapat mayoritas ulama, kalau sudah mandi junub tidak perlu wudu lagi. Dan ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 42 atau 43, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ya, bukan berarti boleh mabuk, ya. Mabuk haram. Ini periode kedua, tahapan kedua ayat ini turunkan sebelum Allah haramkan khamr, ya. Jadi kata Allah, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk, ya, sampai kalian sadar, mengetahui apa yang kalian ucapkan, ya. Wala junuban, jangan pula kalian salat dalam keadaan junub, ya. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Kalau sudah mandi, boleh salat, kan itu. Jangan kalian salat sampai mandi wajib, ya, maksudnya junub, ya. Jangan kalian sholat ketika junub sampai kalian mandi. Berarti, Pak, kesimpulannya kalau sudah mandi boleh sholat tanpa wudu, itu maksudnya, ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi betul bahwasanya orang yang sudah mandi junub, ya, sudah mandi wajib yang syar'i, itu tidak perlu berwudu lagi, meskipun dia mandi wajibnya hanya mandi wajib minimal. Mandi wajib minimal, cuma sekedar meratakan air, enggak sunnah, enggak sempurna. Ya, dia tidak berwudu dulu misalnya ketika mandi, langsung saja meratakan air ke seluruh tubuh, itu pun sudah cukup. Enggak perlu lagi dia wudu ketika dia mau sholat selesai dari mandi tersebut, ya. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi ini cara mandi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang minimalnya dan ada yang sempurna. Ya, kita tentunya sebagai umat Rasulullah SAW yang mengikuti sunnah beliau, hendaklah kita mengamalkan yang sempurna, ya, Pak, ya. Jadi setiap ibadah itu rata-rata ada yang minimal, ada yang sempurna, ya. Makanya para ulama kan membagi hukum-hukum itu dalam setiap ibadah, ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ya. Rukun itu batasan minimal biasanya. Suatu ibadah dikatakan kita melaksanakan yang rukun dan yang wajib. Nah, kalau yang sunnah-sunnah itu untuk menyempurnakan biasanya, ya.
untuk menyempurnakan. Wallahu alam. Tapi tentunya kita sebagai umat yang baik, umat Rasulullah SAW yang baik, hendaklah kita menyempurnakan mandi kita. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi ini pembahasan tentang cara mandi. Kita lanjut ke yang berikutnya. Faslun, pasal berikutnya kata beliau fi ghuslil jum'ah, yaitu tentang mandi Jumat. Atau kalau kita lihat isinya, ini berbicara tentang mandi-mandi sunnah. Ya, tentang mandi-mandi sunnah. Nanti kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Silakan azan dulu. Oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat." Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka telah baik. Ya, maka dia telah melakukan suatu kebaikan, bagus. Yang berwudu di hari Jumat maka bagus, kata Rasulullah. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Tapi barang siapa yang mandi, maka itu lebih afdal. Jadi wudu gimana? Cukup, kata Rasulullah. Mandi afdal, artinya sunnah. Ya, tidak wajib. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama, termasuk di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Nah, Allah alam, kalau saya pribadi lebih cenderung ke pendapat jumhur, ya, mayoritas ulama yang berpendapat mandi Jumat itu sunnah, tidak sampai wajib. Mandi Jumat itu sunnah, tidak sampai wajib, ya Pak ya. Ini insyaallah pendapat yang lebih rajih berdasarkan dalil tadi. Rasulullah mengatakan barang siapa yang wudu cukup, bagus, tapi yang mandi lebih afdal tentunya. Wallahu alam. Nah, ini dulu insyaallah. Adapun mandi-mandi sunnah yang lainnya akan kita jelaskan pada pertemuan kita selanjutnya, ya. Cuma tinggal satu pertemuan sebelum Ramadan, Pak ya. Ramadan tentunya libur dulu, ya. Karena kita sibuk dengan ibadah-ibadah lain, insyaallah tarawih, baca Quran dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini tinggal satu pekan lagi, ya. Yang belum belajar fikih puasa, belajar fikih puasa, Pak. Ya, dipelajari, baik baca artikel ataupun dengar kajian-kajian yang dulu sudah kita lakukan, ya, yang ada di TV-TV sunnah, ya. Nah, dicari-cari video-video kajian ustaz kita tentang masalah fikih puasa, dipelajari lagi. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan Romi. Bid'ah. Ya, enggak ada sebab kok mandi. Ya. Enggak bisa. Jadi harus ada sebab, ya. Suatu ibadah yang enggak ada sebab tapi dikerjakan itu termasuk bid'ah. Ya. Contohnya misalnya melakukan suatu amalan yang tidak ada sebab syar'i, ya, tidak ada sebab syar'i. Itu ya termasuk perbuatan bid'ah. Makanya di antara bentuk kebid'ahan adalah bid'ah dalam masalah sebab, kan? Sebabnya tidak ada dalilnya, dia lakukan. Seperti baca Yasin dirutinkan setiap malam Jumat. Itu kan sebabnya kan enggak ada. Apa sebabnya dia baca Yasin setiap Jumat? Enggak ada, kan? Tapi kenapa dia amalkan? Enggak boleh berarti bid'ah. Begitu pula orang mandi wajib, enggak ada sebab, maka tidak diperbolehkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan Kak Dedi. Tidak, ya, tidak sama. Ya, ulama yang berpendapat mandi Jumat wajib, mereka mengatakan mandi Jumat tidak bisa mencukupi dari wudu. Ya. Sampai-sampai ulama yang berpendapat mandi Jumat wajib. Kewajibannya tidak sama dengan junub atau haid atau nifas bagi wanita. Ya, jadi Jumat itu mandinya wajib untuk apa? Untuk sholat. Untuk sholat Jumatnya, seperti itu kata para ulama. Bukan karena sebab mengangkat hadas. Sedangkan mandi, ya, yang mencukupi wudu itu mandi yang mengangkat hadas. Jadi orang yang berpendapat mandi Jumat wajib misalnya, dia mandi Jumat, dia harus wudu lagi nggak kalau mau sholat? Wajib wudu lagi. Kenapa? Karena mandi dia itu bukan ngangkat hadas. Jadi nggak sama. Jadi tidak sama. Meskipun berpendapat wajib, apalagi kita yang berpendapat cuma sunnah, lebih tidak bisa lagi, ya, mencukupi dari wudu. Jadi nggak sama. Karena sebabnya sudah berbeda.
ya, dan tujuannya pun berbeda. Tujuan mandi junub mengangkat hadas, tujuan mandi Jumat untuk sholat saja. Wallahu a'lam bissawab. Nah, cukup ada ini? Maksudnya satu mandi digabungkan, dua sebab. Oh, kalau digabungkan boleh. Ya, satu mandi dua niat. Ya kan? Misalnya kita di hari Jumat jima dengan istri kita, ya. Jima di hari Jumat enggak sunnah, enggak ada dalil sunnah tentang jima di hari Jumat ya. Salah kalau berpendapat apa? Jima di hari Jumat sunnah. Ya betul, ada sebagian ulama yang berdalil dengan hadis, tapi itu hadisnya pun tidak terlalu jelas ya, tidak zahir, tidak sharih. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya meskipun boleh-boleh saja, bagus insyaallah amal soleh ya. Sedekah di hari Jumat, ya kan? Itu sedekah kan? Di antara sedekah kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di kemaluan kalian, maksudnya jima itu ada sedekah, bernilai sedekah. Ini sedekah yang paling apa? Yang paling disenangi oleh kaum muslimin ya. Nah, sedekah. Jadi boleh-boleh saja di hari Jumat, bagus insyaallah. Tapi kalau dikatakan sunnah enggak juga. Nah, ada orang misalnya dia berhubungan suami istri di hari Jumat, kemudian dia mau mandi Jumat. Jadi dua, niat mandi junub dengan niat mandi Jumat. Mandinya cukup sekali saja, cukup, boleh. Yang enggak harus dua kali. Ini niat mandi junub dulu, sudah selesai. Niat lagi mandi Jumat, masuk angin, ya. Nah, jadi cukup sekali saja dengan dua niat langsung digabungkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan Pak. Dia apa? Iya. Niat mandi junub. Nah, kalau yang seperti ini mau nggak mau diulang meskipun masuk angin. Ya, karena apa? Karena nggak niat. Sedangkan tadi kata beliau, kata Imam Syaukani apa? Wala yakunu syar'iyyan illa binniyah. Dan tidaklah mandi itu syar'i kecuali dengan niat, dan wajib niat itu. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Jadi enggak cukup. Gimana? Sudah sampai sore diulangi. Sholat Jumatnya misalnya di hari Jumat misalnya. Gimana Ustaz? Ya enggak Jumat, jadi diganti zuhur. Dia ganti, diulang. Sholat zuhur, asarnya juga misalnya tadi diulang lagi. Sholat asar seperti itu. Ya kalau 2 hari baru teringatan, ulang 2 hari sholat itu. 10 waktu ya. Mau nggak mau seperti itu ketika ingat. Ya tapi kalau memang nggak ingat sama sekali ya sudah, Allah maafkan. Sampai jima berikutnya kan mandi juga nanti kan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, budak kecil jangan ketawa-tawa ya. Belum tahu jima. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kita perlu mengambil wudhu lagi apabila kita selesai mandi junub yang syar'i? Dikarenakan ketika kita mandi tanpa sengaja atau dengan sengaja menyentuh kemaluan ketika kita menggosok-gosok tubuh atau ketika kita mengeringkan tubuh dengan handuk. Iya, tadi kita katakan cukup, itu memang syaratnya tidak melakukan pembatal wudhu. Kalau melakukan pembatal wudhu maka wudhu lagi jelasnya. Ya, selesai wudhu pakai handuk, ya, gosok-gosok badan, tersentuh kemaluan, batal, berarti wudhu lagi, ya. Makanya tadi kita katakan dari awal cuci tangan sudah kita niat wudhu, kan langsung bersihkan kemaluan. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita meratakan air ke seluruh tubuh, kita nggak lagi menyentuh kemaluan. Jangan pegang-pegang lagi itu barang, ya. Ketika kita mandi, agar tujuannya nggak perlu kita wudhu lagi. Tapi kalau tersentuh lagi, selesai mandi tersentuh, ya mau nggak mau wudhu lagi. Mau nggak mau wudhu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup ya. Insyaallah sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.